在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Biasanya, waktu 1 bulan akan berlalu dalam sekejap, tapi bulan terakhir di dunia gua ini berbeda. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin menemukan Fan Shanlu. Dia adalah selir pertama penguasa surgawi dan memiliki garis keturunan benua astral abadi. Dia bisa pergi melalui pintu dan kembali ke rumahnya. Fan Shanlu pergi, meninggalkan kapal besar itu. Wang Lin telah menyempurnakan layar utama dan dapat mengendalikannya dengan bebas. Dia memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Selama 10 hari ini, Wang Lin juga menemukan planet budidaya. Dia menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menemukan tubuh yang baru saja mati dan kemudian mengubah tubuh tersebut. Dia memasukkan jiwa karakter minor ke dalam tubuh dan membentuk jiwa asal. Setelah melakukan ini, Wang Lin diam-diam bergerak melewati bintang-bintang sendirian. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sedikit keengganan. Pada awalnya, rasa keengganan ini tidak seberapa, tapi saat dia berjalan melewati semua tempat yang familiar, rasa itu menjadi semakin kuat. Sambil menghela nafas, Wang Lin menghilang dari cahaya terang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di persimpangan 4 sistem bintang besar, yang merupakan lokasi alam surgawi. Dia melangkah ke alam surgawi. Dia mengirimkan informasi tentang perlunya melalui reinkarnasi untuk meninggalkan dunia gua. Jika ada yang ingin pergi, kamu bisa datang dan menemukanku. Aku akan pergi setengah bulan dari sekarang. Wang Lin duduk di gunung yang dia gunakan untuk budidaya pintu tertutup dan perlahan menutup matanya. Bertahan atau pergi adalah sebuah pilihan. Wang Lin tidak mau campur tangan, dia baru saja membuka pintu. Adapun dunia luar, Wang Lin tidak tahu apakah itu baik atau buruk bagi orang-orang di dunia gua. Karena itulah, dia memberi setiap orang kesempatan untuk membuat pilihan sendiri. Pada hari kedua setelah Wang Lin duduk, Si Tunan tiba. Dia melangkah di udara dengan awan putih di bawah kakinya. Dia memegang kendi anggur di tangannya saat dia menutup langkah demi langkah sampai dia berada di samping Wang Lin. Si Tunan terlihat sama seperti sebelumnya. Rambut panjangnya berkibar dan pakaiannya kasual sambil menyesap wine. Meskipun dia terlihat tenang, dia masih samar-samar mengungkapkan sedikit apa yang sedang terjadi di pikirannya. Wang Lin, katakan padaku, jika aku bereinkarnasi, apakah aku bisa menjadi Raja Kota Fana di benua astral abadi, gumam Si Tunan. Semula ada perasaan berpisah, namun perasaan itu banyak bertebaran dengan perkataan situ. Wang Lin tersenyum sambil mengambil anggur dari Si Tunan dan menyesapnya. Jika aku benar-benar kebetulan bereinkarnasi menjadi raja, jangan temukan aku terlalu cepat. Tunggu sampai aku menikmati seumur hidup sebagai raja sebelum menemukanku. Si Tunan memandang Wang Lin dan tersenyum. Kamu telah memutuskan. Wang Lin memandang Si Tunan. Si Tunan adalah teman dan gurunya. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal, kenangan lebih dari 2000 tahun terulang kembali di benak mereka. Wang Lin dengan tenang memandang Si Tunan. Tatapan mereka bertemu, dan setelah sekian lama, Si Tunan menghela nafas. Dasar bocah nakal, sebaiknya jangan lupa datang dan temukan aku. Sialan, reinkarnasi, orang tua ini sebaiknya bereinkarnasi menjadi raja. Saat situ menghela nafas, Wang Lin mengangguk. Jika aku tidak mati, aku pasti akan menemukanmu. King Sui adalah orang kedua yang menemukan Wang Lin, dan di sampingnya ada kupu-kupu merah. Ayah dan anak perempuannya datang bersamaan. Mereka muncul dari kehampaan dan mendarat di samping Wang Lin. King Sui tidak banyak bicara. Dia berdiri di sana mencari beberapa saat, dan tidak mengatakan apapun. Di sampingnya, kupu-kupu merah menatapnya dengan mata agak merah. Tampaknya sesuatu yang tidak diketahui Wang Lin telah terjadi ketika mereka membuat keputusan. Han Yan, pasti ada metode bagimu untuk kembali ke benua astral abadi. Maka keluarga kita akan bersama lagi. Tatapan King Sui tertuju pada kupu-kupu merah dengan cinta kebapaan di matanya. Selain situ, King Sui dan Red Butterfly, orang keempat yang datang adalah 13.
Pemikiran 13 sangat sederhana. Sebagai murid Wang Lin, dia harus mengikuti Wang Lin meskipun melalui pedang dan api, atau bahkan melalui reinkarnasi. Dalam hatinya, gurunya seumur hidup akan menjadi gurunya bahkan melalui reinkarnasi. 13 duduk dengan tenang di belakang Wang Lin. Kepribadiannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Niat membunuhnya sebagian besar telah hilang dan tersembunyi dengan baik di dalam tubuhnya. Dia tidak mengungkapkan satu pun. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Beberapa orang lagi datang dari segala penjuru alam surgawi dan duduk di belakang Wang Lin. Mereka memilih untuk pergi. Pada hari ke-9 setelah Wang Lin kembali ke alam surgawi, Li Qianmei datang. Mengenakan gaun putih, dia terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia tampak sedih, tapi dia dipenuhi dengan tekad dan ketekunan. Di hadapan Wang Lin, Li Qianmei menyembunyikan kesedihannya sendiri. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan bertanya dengan lembut, "Haruskah aku pergi?" Wang Lin membuka matanya dan menatap Li Qianmei lama sekali. "Haruskah aku pergi?" Li Qianmei bertanya dengan lembut sekali lagi, tapi suaranya mulai bergetar. Wang Lin memandang Li Qianmei. Dia melihat ketidakberdayaan Li Qianmei, melihat perjuangan batinnya, seperti perjuangannya sendiri. Kata-kata dari masa lalu bergema di telinganya sekali lagi. "Haruskah aku pergi?" Li Qianmei tersenyum. Tangannya yang seperti batu giok memegangi rambutnya dan dia berbalik untuk pergi. Wang Lin meraih tangan Li Qianmei dan suaranya bergema. "Pergi ke benua astral abadi. Tunggu sampai aku menemukanmu, sampai aku melepaskan ingatanmu yang tersegel. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Maukah kamu menunggu?" Li Qianmei berhenti dan berbalik. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara, dia hanya mengangguk pelan. "Aku akan menemukanmu." Wang Lin memandang Li Qianmei dan dengan lembut menariknya ke sisinya sehingga dia duduk bersamanya. Saat Li Qianmei ditarik oleh Wang Lin, 2 aliran air mata mengalir dari matanya. Air mata menetes dari wajahnya dan jatuh ke pakaiannya. "Ayah tidak mau pergi. Dia akan tetap di sini bersama ibu. Aku tidak tahu apakah aku harus pergi atau tidak. Haruskah aku menemani ayahku ke sini atau menunggumu di benua astral abadi?" Li Qianmei menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya, ada 2 suara, tetapi ketika Wang Lin meraih tangannya, hanya ada satu yang tersisa. "Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi ke benua astral abadi?" Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi kebingungan. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. "Kalau begitu, kamu harus segera menemukanku. Aku akan menunggumu selamanya." Kebingungan di mata Li Qianmei menghilang dan digantikan dengan tekad. Waktu perlahan berlalu. Hanya ada 3 hari tersisa dari 15 hari Wang Lin akan tetap berada di alam surgawi. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang dikenal Wang Lin datang, tetapi mereka yang memilih untuk pergi jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan mereka yang memilih untuk tinggal. Tidak semua orang mampu menghadapi reinkarnasi dan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui di dunia luar. Alhasil, mereka memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Guru Hongsan memilih untuk bereinkarnasi, tetapi Guru Southcloud berjuang untuk sementara waktu dan memutuskan untuk tetap tinggal. Ada juga orang lain yang dikenal Wang Lin, seperti Zhan Conlie, Master Flamespark. Mereka semua memilih untuk tinggal dan tidak mau pergi. Hanya tersisa 2 hari dari periode setengah bulan. Saat itu senja dan dunia gelap, jadi orang tidak bisa melihat terlalu jauh. Orang hanya bisa melihat garis besar pegunungan. Senja memiliki keindahan tersendiri, itu seperti lukisan emas. 3 hari terakhir berlalu, Zhou Ru, Shen Gonghu, dan lainnya membuat keputusan dan mendatangi Wang Lin. Tidak banyak orang yang memutuskan keluar, kurang dari 20 orang. Di hari-hari terakhir, hujan tipis turun di alam surgawi. Mu Bingmei, berpakaian putih, berjalan melewati hujan. Wang Lin membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat seorang wanita yang sangat cantik memegang payung. Rambut hitam panjangnya bagaikan lukisan, dan kecantikannya yang luar biasa seakan membuat dunia sunyi selain suara hujan. Sebuah kekuatan aneh sepertinya membuat orang melupakan segalanya, dan sosok cantiknya tertutup kabut hujan. Inilah kecantikan Mu Bingmei, atau lebih tepatnya, Liu Mei.
Karena saat ini, penampilan, pakaian, dan ekspresi Mu Bingmei adalah hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin. Mu Bingmei memegang payung sambil menatap Wang Lin melalui hujan. Kata-kata lembutnya bergema di tengah hujan, mereka sangat lembut dan sama sekali tidak dingin. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak pergi. Dia datang ke sini untuk menemui Wang Lin untuk terakhir kalinya. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Wang Lin tidak bisa menebak pikirannya. Mu Bingmei bukanlah wanita sederhana. Karena dia telah memutuskan untuk mengatakannya, dia punya alasannya sendiri. Dia tidak mau bertanya, dan dia tidak mau bertanya. Saat senja hari terakhir, hujan tampak semakin lebat dan membentuk tirai hujan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat akhir dari dunia yang kabur ini. Wang Lin berdiri dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang hendak pergi terbang ke udara, berubah menjadi sinar cahaya. Mereka mengeluarkan bunga yang mempesona di tengah hujan. Berdiri di langit, Wang Lin melihat ke bawah ke bumi di bawahnya. Mu Bingmei masih memegang payung dan berdiri di sana. Sosoknya tampak di tengah hujan seolah sedang memperhatikan Wang Lin. Sosok lembut di bawah payung, gaun panjang, dan helaian rambut yang berkibar tertiup angin. Ada rasa duka dari sosok itu saat mereka berpisah. Melihat Mu Bingmei, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan berkata, "Jika saya masih hidup, saya akan kembali." Payung Mu Bingmei diturunkan sedikit, menutupi wajahnya, dan dia dengan lembut berkata, "Jika aku masih hidup, aku akan menyambutmu." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan kekosongan. 7 esensinya diaktifkan sekaligus dan berkumpul di tangannya. Saat cahaya terpantul dari hujan, pedang kristal muncul. Pedang ini adalah perpaduan esensi Wang Lin dan kekuatan Dao kunonya, jadi kekuatannya sangat mengejutkan. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke dunia gua. Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, atau lebih lama lagi. Mungkin aku tidak akan pernah kembali. Aku memberikan pedang ini padamu. Hati-hati di jalan. Wang Lin menghela nafas dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang ingin pergi terbang menjauh. Li Qianmei kembali menatap Mu Bingmei lalu pergi. Mu Bingmei berdiri di sana dan melihat sinar cahaya yang terbang menjauh. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya, dan dunia menjadi kabur di hadapannya. Saat ini, dia tampak seperti seorang istri yang mengantar suaminya pergi, berdiri di depan pintu saat sosok suaminya semakin menjauh. "Hati-hati," kata Mu Bingmei lembut, sedemikian rupa sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Dia memegang pedang esensi yang ditinggalkan Wang Lin dan dengan lembut berjalan pergi di tengah hujan. Di langit, Wang Lin melihat lingkungan sekitar yang dikenalnya, dan hatinya menjadi tenang. Dia samar-samar merasa bahwa masalah di dunia gua masih jauh dari selesai. Dengan formasi di sana, kecuali seseorang seperti penguasa muncul, tidak akan ada perang lagi antara alam dalam dan luar. Meskipun beberapa dari 5 master masih hidup, mereka semua terluka parah. Dengan Dao Master Blue Dream dan Master South Cloud di sini, seharusnya tidak ada masalah. Saya punya beberapa ide lain yang perlu saya pikirkan. Jenderal Vermilion Bird telah pergi, dan jika Vermilion Bird generasi pertama di alam luar telah benar-benar terpisah dari Jenderal Vermilion Bird, maka dia seharusnya pergi. Saya hanya tidak tahu apakah Vermilion Bird generasi kedua dan yang lainnya adalah masih di sana. Wang Lin diam-diam memimpin sekelompok orang dan meninggalkan alam surgawi. Dia tidak pergi ke Tanah Jatuh. Tanah Jatuh tidak sesederhana itu. Penunjuk kompas untuk manik penentang surga. Mata Wang Lin berbinar. Ada spekulasi di hatinya, tapi sekarang bukan waktunya untuk mencarinya. Ada juga Master Scarlet Soul, yang aku lepaskan. Dan orang misterius yang sepertinya tersegel di Wind Celestial Realm yang membantuku dalam pertarunganku melawan Daoist Water. Orang ini kemudian meninggalkan Wind Celestial Realm. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi mungkin mereka akan terpancing keluar melalui pintu yang terbuka. Ada banyak hal dan tempat yang tidak bisa dijelaskan. Wang Lin menutup matanya saat dia berjalan ke depan. Dia mengesampingkan semua keraguan dan spekulasi itu untuk mencari tahu setelah dia kembali dari benua astral abadi. Benua astral abadi bukanlah rumahku. Rumahku ada di sini. Keberangkatan ini seperti seorang anak kecil yang meninggalkan rumah. Akan ada hari di mana aku kembali.
Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar. Jika aku tidak mati ketika aku kembali, semua misteri yang tersisa akan aku pecahkan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia bisa menjelajahi semua ini, tetapi dia tidak melakukannya. Dia meninggalkan misteri ini sebagai sesuatu untuk mengenang rumahnya. Bisa dibilang ini semacam obsesi. Dengan permasalahan yang belum terselesaikan ini, bahkan jika dia melupakan segalanya karena berlalunya waktu, dia tidak akan melupakan rumahnya. Lebih dari selusin sinar cahaya yang dipimpin oleh Wang Lin terbang melintasi bintang-bintang. Tingkat kultivasi setiap orang tinggi, sehingga mereka bergerak seperti meteor. Kecepatan Li Qianmei agak lambat, tapi dengan perhatian Wang Lin, itu tidak menjadi masalah. Ketika masih ada beberapa hari lagi sebelum batas waktu 1 bulan, Wang Lin membawa semua orang ke pintu di Alhaven. Pintu emas itu memancarkan semburan cahaya keemasan dan tampak spektakuler dari kejauhan. Pintu ini terlalu besar dan sepertinya mendukung sistem bintang. Xuan Luo sedang duduk di samping pintu, dan cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Tekanan mengejutkan menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti sekeliling. Saat Wang Lin dan teman-temannya tiba, Xuan Luo membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan, dan tatapannya melewati semua orang. Orang-orang ini semua berhak untuk bereinkarnasi. Kata-kata Xuan Luo bergema di seluruh bintang. Ketika dia melihat banyaknya orang, dia sedikit santai. Jumlahnya kurang dari 20 orang, dan itu akan menghemat banyak tenaga. Dia awalnya mengira mungkin ada ratusan atau ribuan orang. Jika seperti itu, akan sulit bagi Xuan Luo. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin sulit mantra reinkarnasinya. Jumlah orang ini adalah yang terbaik. Sebenarnya, Wang Lin tidak memberitahu semua orang bahwa orang boleh pergi. Jika tidak, pasti akan ada lebih banyak orang yang ingin mencoba pergi. Alasan dia tidak melakukan ini adalah karena Xuan Luo. Wang Lin tidak ingin berhutang budi pada Xuan Luo lagi, kali ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak stres dan melukai Xuan Luo dengan membawa terlalu banyak orang. Xuan Luo berdiri dan tangannya membentuk segel. Sistem bintang bergetar dan riak bergema ke segala arah. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang. Suaranya tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi dalam sekejap, itu seperti gemuruh yang menggelegar yang menggantikan semua suara di dunia. Kemeja besar Xuan Luo menari-nari seolah ada aliran udara di dalam pakaiannya. Rambutnya terus bergoyang. Matahari raksasa berwarna darah muncul di belakang Xuan Luo. Setelah matahari muncul, warna emas di sistem bintang menjadi redup, seolah tak mampu bersaing. Saat matahari muncul, tangan kanan Xuan Luo membentuk segel dan meraih kehampaan. Roh surgawi Kaisar Naga, aku, Xuan Luo, memanggilmu. Suara Xuan Luo dipenuhi dengan kekuatan misterius. Saat suaranya bergema, suara gemuruh menjadi semakin intens. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul, diikuti oleh pusaran besar. Pusaran itu berputar dengan cepat, dan sepertinya seluruh sistem bintang akan tersedot ke dalamnya. Di dalam pusaran itu, semuanya gelap gulita, seolah terhubung dengan dunia lain. Saat kecepatan putaran pusaran mencapai titik tertentu, raungan naga yang menggelegar datang dari pusaran tersebut. Raungan itu dengan cepat menyebar dan berdengung di telinga Wang Lin. Mengom. Raungan itu menjadi lebih intens dan menyebar ke seluruh sistem bintang. Ekspresi orang-orang di belakang Wang Lin semuanya berubah, dan tatapan mereka terhadap Xuan Luo dipenuhi ketakutan. Raungan itu mengguncang hati Wang Lin, tetapi tubuhnya tidak bergerak saat dia menatap pusaran itu. Raungan terus keluar dari pusaran. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagian dalam pusaran itu, dia bisa membayangkan bagaimana seekor naga berjuang untuk keluar dari pusaran itu. Sesaat kemudian, ketika suara gemuruh hendak meruntuhkan sistem bintang, sebuah kepala raksasa memaksa keluar dari pusaran. Kepalanya terlalu besar untuk ditopang oleh pusaran itu. Pusaran itu runtuh dan potongan-potongannya berserakan saat gelombang kejut menyebar. Kepala raksasa itu adalah kepala naga. Ia memiliki 1 tanduk dan 2 kumis naga yang panjangnya ribuan kaki. Ia memiliki sisik hitam keunguan dan tatapan dingin dan sejuk. Semua ini membentuk raksasa yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Yang lebih aneh lagi adalah ujung tanduknya tidak tajam melainkan berbentuk persegi. Dari jauh,
Ujung tanduknya hampir tampak seperti mahkota seorang kaisar. Hanya kepalanya saja yang besarnya hampir 10.000 kaki. Saat ini, hanya kepalanya yang keluar. Naga itu memutar tubuhnya dan suara gemuruh bergema. Sepertinya itu akan keluar sepenuhnya. Naga ini adalah salah satu dari 9 senjataku, Kaisar Naga. Itu datang dari alam liar di pinggiran timur benua astral abadi. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan naga ini adalah salah satu puncak keberadaan di sana. Itu memiliki budidaya Void Tribulan tahap pertengahan. Saat itu, lelaki tua ini membunuhnya, mengambil jiwanya, memurnikan tubuhnya, mengambil tulangnya, dan menyempurnakannya menjadi senjata. Senjata ini adalah cambuk. Orang tua ini akan menggunakan cambuk ini untuk mencambuk hukum benua astral abadi untuk menciptakan celah bagi kalian semua untuk bereinkarnasi. Saat suara Xuan Luo bergema, tangan kanannya meraih ke arah naga. Naga itu mengeluarkan raungan dan tubuhnya keluar dari kehampaan. Ia tiba sebelum Xuan Luo dan dengan cepat menyusut hingga menjadi cambuk naga berwarna darah yang panjangnya sekitar 1000 kaki. Cambuk ini memberikan tekanan yang mengejutkan. Bahkan murid Wang Lin menyusut ketika dia melihat cambuk itu, dan dia diam-diam terkejut. Dia merasa bahwa dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari cambuk ini. Kekuatan cambuk ini sungguh tak terbayangkan. Orang-orang di samping Wang Lin berangkat satu persatu. Sebelum pergi, masing-masing dari mereka akan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan kemudian menuju pintu untuk mengejar impian mereka. 13 berlutut di depan Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi tekad. Guru, 13 akan pergi. Bahkan ketika ingatan saya tersegel, saya tidak akan melupakan kebaikan yang guru tunjukkan kepada saya. Bahkan ketika aku bereinkarnasi, aku tidak akan melupakannya. Kata-kata 13 penuh dengan tekad. Tekadnya sangat kuat, dan karena itu, meskipun ingatannya tersegel, nalurinya akan tetap ada. Naluri inilah yang paling dia pedulikan, hubungannya dengan Wang Lin sebagai murid Wang Lin. Setelah 13, itu adalah Si Tunan. Si Tunan selalu berhati-hati, dan saat ini, dia tertawa ketika dia terbang menuju pintu. Dia mengeluarkan kendi anggur dan melemparkannya kembali ke Wang Lin. Wang Lin menangkap kendi anggur. Saya suka minum dalam kehidupan ini, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan meminumnya di kehidupan selanjutnya. Aku akan memberikan kendi ini padamu. Ketika Anda menemukan saya, berikan kepada saya. Haha, lelaki tua ini harus bereinkarnasi menjadi raja. Sial, itu pasti seorang raja. Tawa Si Tunan bergema saat dia menghilang ke dalam pintu. Namun, belum diketahui apakah keinginannya bisa terkabul. Bereinkarnasi sebagai raja di benua astral abadi adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Wang Lin dan Xuan Luo. Saya harap ini berjalan sesuai keinginannya. Wang Lin memasang ekspresi aneh. Dia merasa segalanya tidak akan berjalan seperti yang dibayangkan Si Tunan. Yang terakhir pergi adalah Li Qianmei. Dia tersenyum pada Wang Lin dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengucapkan satu kalimat lalu berjalan menuju pintu. Aku akan menunggumu. Jika kamu tidak dapat menemukanku, aku akan menunggumu reinkarnasi demi reinkarnasi. Kata-katanya lembut, tapi tekad dalam kata-katanya mengungkapkan kepribadian aslinya. Li Qianmei telah membuat pilihan dan tidak akan menyesalinya. Di luar pintu, hanya Wang Lin dan Xuan Luo yang tersisa. Xuan Luo memandang Wang Lin dan perlahan berkata, mereka semua sudah masuk. Orang tua ini akan mengaktifkan mantraku untuk melawan hukum benua astral abadi. Kapan kamu akan masuk? Dia melihat ke pintu dan tiba-tiba berkata, bisakah senior mengirim beberapa orang lagi untuk bereinkarnasi di benua astral abadi? Tidak masalah. Awalnya saya mengira akan ada ratusan atau ribuan orang. Karena jumlah orangnya kurang dari 20 orang, saya tidak terlalu stres. Selama Anda tidak membawa terlalu banyak orang, itu tidak masalah. Xuan Luo tersenyum. Saya akan mengganggu senior untuk menunggu 5 hari lagi untuk saya. Aku akan membawa lebih banyak orang untuk bereinkarnasi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kata-katanya tenang. Ada beberapa orang yang tidak dibawa Wang Lin karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada Xuan Luo. Tidak ada kebencian langsung atau kebencian apapun di antara mereka. Namun, demi kedamaian dunia gua, mereka berada dalam situasi bisa dibunuh atau tidak bisa dibunuh.
Setelah mendengar kata-kata Xuan Luo, Wang Lin berubah pikiran. Wang Lin menggenggam tangannya pada Xuan Luo dan kemudian berbalik, mengambil satu langkah. Sosoknya berubah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi formasi antara alam dalam dan luar. Formasi baru adalah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Wang Lin. Dengan keakrabannya dengan hal itu, dia tidak ragu-ragu untuk melangkah maju. Hanya butuh setengah dupa waktu baginya untuk memasuki sistem bintang kuno. 5 penguasa sistem bintang kuno. Penguasa telah saya segel dan mimpi biru telah berpindah ke alam batin. Tinggal Miao Yin, Dewa Kekosongan, dan 9 surga. Jika saya meninggalkan mereka, ketiganya akan menjadi masalah. Karena mereka melemah, aku akan menemukan mereka satu persatu dan mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Tatapan Wang Lin terasa dingin saat dia memasuki sistem bintang kuno. Setelah kejadian di inti dunia gua, dia telah mencapai puncak Spirit Void dan warisan Dao kunonya hampir selesai. Pada saat ini, Wang Lin memiliki kekuatan untuk melawan para penggarap Arcane Void tahap akhir. Pada saat ini, dengan budidaya ini, bersama dengan 7 esensi dan mantra Dao kuno, ketiga master sistem bintang kuno yang terluka ini bukanlah tandingannya sama sekali. Di bagian timur sistem bintang kuno, terdapat planet berbentuk bulan sabit. Planet ini memiliki bentuk tidak beraturan yang langka dan dipenuhi aura kematian. Bahkan ada beberapa pukulan keras di sana. Planet ini tertutup pasir kuning. Tidak ada siang hari di planetnya, yang ada hanya malam. Karena tidak lengkap, tidak ada rumput atau pepohonan, yang ada hanya bebatuan besar yang berputar mengelilingi planet. Di bagian atas berbentuk bulan sabit, pasir kuning melayang di udara dan tanah menjadi gelap. Ada celah di sana, dan di tengah celah itu duduk seorang lelaki tua. Wajahnya pucat dan matanya terpejam saat dia sembuh. Namun, darah hitam akan keluar dari sudut mulutnya dan menetes ke tanah, menimbulkan suara mendesis. Saat dia sembuh, aura seperti asap menyebar dari planet ini dan memasuki tubuhnya untuk membantunya sembuh. Orang tua ini tidak lain adalah Master Iblis 9 Surga, yang terluka parah oleh Blue Dream. Saat itu, Jos Flamme Realem miliknya telah hancur dan jiwanya mengalami kerusakan. Dia baru saja bertahan dan berhasil mempertahankan sisa kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Dia menggunakan aura kematian dari planet ini untuk memulihkan Jos Flamme Realem miliknya. Lingkungan sekitar sunyi dan langit gelap, tetapi lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terbuka dan pupil matanya mengecil. Di saat yang sama, cahaya terang muncul di langit yang gelap. Saat cahaya menyinari planet ini, seorang pemuda berpakaian putih keluar. Dia memiliki rambut putih dan ekspresi dingin. Kemunculan Wang Lin menyebabkan 9 surga terkesiap. Dia tidak ragu-ragu memasuki celah tersebut untuk menuju ke kedalaman planet. Tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak dan tangan kanannya merobek tanah di bawahnya. Kekosongan di hadapannya bergemuruh dan celah raksasa meluas hingga ke planet di bawahnya. Keretakan tersebut menyentuh planet dan planet bergetar seperti retakan terbuka. Retakan ini dengan cepat meluas. Gemuruh menggelegar bergema dan bumi terbelah terlalu cepat. Dalam sekejap, Wang Lin melihat 9 surga, yang sedang menyerbu ke kedalaman planet. Tuan Iblis 9 surga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia jelas merasakan bumi di belakangnya terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat. Dia bisa merasakan tatapan Wang Lin tertuju pada punggungnya. Wang Lin, apakah kamu akan membunuhku? Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Biarkan aku pergi dan aku berjanji tidak akan pernah memasuki alam batin. Kulit kepala Tuan Iblis 9 surga menjadi mati rasa dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Kekuatan Wang Lin mengejutkannya. Dia tidak pernah menyangka Wang Lin menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangan kirinya ke arah planet di bawah. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menggunakan Heaven Reaping di planet di bawah. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Ada apa dengan mengirimku untuk bereinkarnasi? 9 surga menjerit dan membentuk segel dengan putus asa. Dia mengatur semua mantranya di hadapannya dan mengeluarkan sejumlah besar harta untuk melawan kekuatan mengejutkan ini. Bumi bergemuruh dan planet ini mulai runtuh. Retakan menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap,
planet berbentuk bulan sabit itu terbelah dua oleh Wang Lin. Dampak dari keruntuhan tersebut berubah menjadi kekuatan dahsyat yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Akibat dampak ini, suara letupan terdengar dari hadapan Master Iblis 9 surga. Semua mantra dan harta karunnya runtuh. Dia batuk darah saat dia mengatupkan giginya dan ingin melarikan diri. Namun, Wang Lin diam-diam muncul di hadapannya, dan telapak tangan Wang Lin mendarat tepat di antara alisnya. Aku memang di sini untuk mengirimmu untuk bereinkarnasi dan bukan membunuhmu. Kata-kata tenang Wang Lin bergema. Ini adalah suara terakhir yang didengar 9 surga. Ketika telapak tangan Wang Lin mendarat, jiwanya disegel dan disingkirkan oleh Wang Lin. Wang Lin dengan mudah menyegel Master Iblis 9 surga, yang telah terluka oleh Dao Master Blue Dream. Dari saat dia tiba hingga saat dia menyegel 9 surga, itu hanya terjadi beberapa saat saja. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat ke barat. Dia bisa merasakan disitulah penyembuhan Miao Yin. Miao Yin berada di planet yang penuh dengan energi spiritual. Dari jauh, planet ini adalah planet air, tidak ada benua di atasnya, hanya beberapa pulau. Sisa dari planet ini tertutup oleh laut. Lautnya tidak biru, tapi keemasan. Ombak terjadi di laut emas oleh angin. Ada beberapa binatang yang berenang di laut, terkadang memperlihatkan bayangannya. Ukurannya sangat besar. Miao Yin sedang duduk di bagian terdalam laut, dikelilingi kegelapan. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat lautan tulang putih. Tulang putih ini sebagian besar adalah tulang binatang. Saat Miao Yin sembuh di kedalaman laut, sepertinya ada suara gemuruh yang menyebar melalui air melalui metode khusus. Wang Lin, Blue Dream, kalian berdua tidak akan mati dengan baik. Mata Miao Yin terbuka lebar, ekspresinya berubah. Dia telah terluka oleh Blue Dream dan tingkat budidayanya telah turun ke Spirit Vault. Diperlukan setidaknya 100 tahun untuk kembali ke puncaknya. Dia hanya bisa menyembuhkan dengan gila-gilaan untuk mencoba mempersingkat waktu. Saat dia meraung, Miao Yin meraih laut dengan tangan kanannya. Sebuah pusaran muncul dan seekor ular laut hitam panjang gemetar dan tidak berani melawan karena tertangkap oleh pusaran tersebut. Miao Yin meraih kepala ular laut dan menggigit lehernya. Dia menghirup dan menghabiskan semua saripati ular laut itu. Ular laut itu langsung berubah menjadi kerangka dan dibuang ke samping. Dia akan terus berkultivasi ketika ekspresinya berubah drastis dan dia melihat ke atas. Langit terdistorsi di atas lautan emas dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya bagaikan kilat saat dia memandang laut di bawah. Miao Yin, hari ini aku datang untuk mengirimmu bereinkarnasi. Jauh di dalam laut, Miao Yin memasang ekspresi galak, tetapi pupil matanya menyusut dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu sudah membunuh avatarku dan mengambil jiwa avatarku. Dendam kita seharusnya sudah berakhir, jadi mengapa kamu di sini untuk membunuhku? Sulit bagi kultivator seperti kita untuk mencapai tingkat kultivasi ini. Jika kamu memperlakukanku seperti ini hari ini, seseorang pasti akan melakukannya padamu di masa depan. Suara Dao Master Miao Yin tajam dan bergema dari dasar laut. Suaranya menyebar ke seluruh lautan emas dan memicu gelombang besar. Sebuah pusaran besar terbentuk dan mengalir menuju Miao Yin. Saat ini, Wang Lin berada di langit dan Miao Yin berada di bawah laut. Mereka dipisahkan oleh pusaran, tetapi mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Miao Yin tidak melarikan diri seperti 9 surga. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya telah turun terlalu banyak dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Wang Lin. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku di sini hanya untuk mengirimmu bereinkarnasi. Wang Lin memandang Miao Yin yang berada di dalam pusaran. Dia mengangkat tangannya dan dengan santai meraih ke arah Miao Yin. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan menyerbu ke arah laut di bawah. Ekspresi Miao Yin berubah drastis saat dia menatap Wang Lin. Dia berjuang keras di dalam hatinya. Dia memahami Wang Lin lebih baik daripada 9 surga. Ketika 9 surga mendengar Wang Lin berkata, reinkarnasi, dia mengira Wang Lin akan membunuhnya, jadi dia mencoba melarikan diri. Tapi Miao Yin tidak berpikir demikian. Reinkarnasi di mana? Saat telapak tangan raksasa itu menjangkau ke arahnya, Miao Yin menjerit tajam. Benua astral abadi. Saat kata-kata Wang Lin bergema, suara gemuruh terdengar.
Telapak tangan raksasa itu menembus pusaran laut dan meraih Miao Yin. Hati Miao Yin bergetar dan dia dengan getir melepaskan semua perlawanan yang tidak berguna. Dia menutup matanya dan membiarkan Wang Lin menangkapnya. Setelah dia disegel, dia ditempatkan di dalam ruang penyimpanan Wang Lin dan menyatu dengan avatarnya. Laut menjadi tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Wang Lin berbalik dan berjalan menuju langit. Masih ada surga, Tuan, Dewa Kekosongan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan. Wang Lin telah membunuh avatar Heaven Master Void God dan melukai tubuh aslinya secara serius. Setelah itu, dia tidak pernah memasuki alam batin, sehingga masalah mereka berakhir di situ. Namun meninggalkan orang ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Dia tidak ingin menyerahkan semua masalahnya pada Blue Dream dan Master South Cloud. Dia akan menyelesaikannya sendiri. Tatapannya melewati bintang-bintang dan tubuhnya menghilang. Di bagian selatan sistem bintang kuno, terdapat area yang dipenuhi puing-puing. Awalnya ada sebuah planet di sini, namun telah runtuh, menciptakan area kematian yang tertutup bebatuan. Surga, Tuan Void, Dewa tetap di sini. Dia sudah menyerah pergi ke alam batin dan bahkan gagasan untuk bertarung. Namun, dia pun tidak tahu apakah ini bersifat sementara atau permanen. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak berani memasuki alam batin. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa di hatinya terhadap Wang Lin. Saat ini, dia sedang duduk di atas batu, berkultivasi. Dia menyerap kekuatan bintang untuk menyehatkan tubuhnya dan merasakan perubahan di sekitarnya. Jika tidak ada yang mengganggunya, dia bisa duduk di sini selama ribuan tahun. Sampai budidayanya pulih sepenuhnya, sampai dia mencapai puncaknya sekali lagi, sampai dia bisa keluar dan mengguncang dunia gua. Dia yakin jika tidak ada yang datang mengganggunya. Sebenarnya, bahkan jika seseorang datang mengganggunya, penguasa langit Dewa Kekosongan tidak keberatan selama orang itu bukan Wang Lin. Namun, meskipun pemikiran ini indah, kenyataannya kejam. Pada hari ini, sistem bintang tampak normal, namun tekanan tak terlihat turun di area ini. Datangnya tekanan tersebut menyebabkan tempat ini menjadi tidak stabil. Sejumlah besar batu yang berserakan pecah dan terhempas. Dari jauh, itu tampak seperti halo yang tersebar. Tuan Surga Dewa Kekosongan tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi pahit. Dia melihat sosok putih yang tidak akan pernah dia lupakan berjalan ke arahnya. Kepala berambut putih itu seperti mimpi buruk yang membuat jantungnya bergetar. Dia masih datang. Tuan Surga Dewa Kekosongan diam-diam merenung saat dia melihat ke arah Wang Lin yang perlahan-lahan mendekat, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Wang Lin, saat itu aku ingin memilikimu dan ingin membunuhmu, tapi aku gagal. Avatarku mati dan aku bersumpah untuk tidak pernah memasuki alam batin seumur hidupku. Bisakah kamu melepaskanku sekali ini saja? Tuan Surga Dewa Kekosongan jarang berbicara seperti ini, tetapi dia harus melakukannya saat ini. Saat dia berbicara, dia berdiri dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin berdiri di atas batu yang berjarak 1000 kaki dari surga Guru Void God. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berbicara. Kamu tidak cocok untuk hidup di sini. Aku akan pergi ke benua astral abadi. Banyak orang telah memutuskan untuk bereinkarnasi ke benua astral abadi. Kamu juga ikut sehingga aku bisa merasa nyaman. Wajah Dewa Langit Kekosongan berubah dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Kamu akan pergi dan merasa tidak aman meninggalkan orang tua ini di sini. Pernahkah kamu berpikir bahwa setelah kamu pergi untuk sementara waktu, generasi baru akan lahir di sistem bintang kuno? Beberapa mungkin lebih kuat dari orang tua ini. Apakah kamu akan memusnahkan semuanya? Aku tidak bisa membunuh mereka semua. Tapi aku bisa menyegel berbagai klan sistem bintang kuno dan mengambil kultivator langkah ketiga untuk bereinkarnasi. Jika mereka tidak patuh, maka aku akan membunuh mereka. Kata-kata Wang Lin tenang, tetapi makna kata-katanya akan mengejutkan siapapun. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang lebih menakutkan. Gila, dia benar-benar gila. Dia memaksaku untuk bereinkarnasi, pilihan apa yang aku punya? Dewa penguasa surga mengungkapkan senyuman menyedihkan saat dia menyerah untuk melawan dan menutup matanya.
Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan meletakkan Dewa Penguasa Langit di ruang penyimpanannya sebelum pergi. Klan Changmeng adalah klan alam luar yang juga berpartisipasi dalam perang. Meskipun klannya tidak besar, mereka memiliki leluhur langkah ketiga. Nenek moyang ini memilih untuk melarikan diri ketika dia menyadari situasinya tidak baik, dan dia tidak lagi keluar. Klan tersebut terletak di wilayah dengan hampir 100 planet, namun pada hari ini, Wang Lin mendekati klan Changmeng. Kedatangannya menyebabkan gemuruh yang menggelegar di setiap langkahnya, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke arah sekte Changmeng. Dia melangkah ke atmosfer sebuah planet dan dengan tenang berjalan menuju puncak tertinggi. Di puncak gunung, ada sebuah kuil besar, dan seorang pria parubaya sedang duduk di dalamnya. Saat Wang Lin tiba, matanya terbuka, menunjukkan ketakutan. Dia hendak bangun ketika tubuhnya gemetar dan tangan kanan muncul di belakangnya. Itu dengan lembut menekan bahunya, membuatnya tetap menempel di tanah, dan dia tidak mampu melawan. Aku mengirimmu untuk bereinkarnasi. Ini adalah hal terakhir yang dia dengar sebelum pandangannya menjadi gelap. Kekuatan mengerikan yang membuatnya ketakutan masuk melalui bahunya dan menyegelnya. Sesaat kemudian, Wang Lin meninggalkan klan Changmeng. Tidak ada yang tahu dia telah tiba dan tidak ada yang tahu dia telah pergi. Saat dia pergi, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut melambai ke area di mana klan Changmeng berada. Lebih dari selusin daun kuno muncul dan membentuk pusaran. Ia terbang menuju klan Changmeng, menyegel sistem bintang dan seluruh klan. Mulai sekarang, kekuatan seluruh klan untuk memasuki bintang-bintang telah tersegel. Tingkat pengolahan mereka tidak akan pernah bisa menembus penghancur nirwana. Mereka tidak boleh menginjakan kaki di antara bintang-bintang. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan pergi. Saat dia berjalan maju, semua klan dengan kultivator langkah ketiga mengalami nasib yang sama di sistem bintang kuno. Penggarap langkah ketiga dipaksa untuk bereinkarnasi dan seluruh klan disegel. Untuk menjaga alam batin tetap aman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin melakukan hal yang mengejutkan dan kejam ini. Dia membawa semua kultivator langkah ketiga yang tersisa bersamanya. Dia menyegel semua klan yang dia lewati sepanjang jalan, bahkan klan yang tidak memiliki kultivator langkah ketiga. Akibatnya, akan sangat sulit bagi penggarap langkah ketiga untuk muncul di sistem bintang kuno. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak akan ada kultivator di antara bintang-bintang, karena mereka tidak akan bisa meninggalkan planetnya. Karena Wang Lin telah meninggalkan segel misterius di sekitar klan dan planet mereka. Tidak perlu khawatir tentang sistem bintang kuno. Sedangkan untuk tempat lain, ini belum waktunya untuk menjelajahinya. Wang Lin berdiri di luar formasi yang memisahkan alam dalam dan luar. Dia melihat kembali sistem bintang kuno untuk waktu yang lama sebelum dia memasuki formasi dan menuju ke Alheaven. Pada titik ini, Wang Lin telah melakukan hal terakhir yang perlu dia lakukan di dunia gua, jadi dia akan pergi. Di Alheaven, pintu emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Xuan Luo sedang duduk di sana sambil melihat ke kejauhan, dan dia melihat Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul dan dia membungkuk pada Xuan Luo. Junior telah menyelesaikan semua persiapanku dan telah membawa beberapa orang lagi. Kuharap senior akan membacakan mantra untuk mereinkarnasi mereka. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan 8 orang muncul. Ekspresi mereka suram dan hati mereka dipenuhi keengganan, tetapi mereka tidak berani melawan. Setelah kalian semua bereinkarnasi, tidak akan ada keluhan di antara kita. Saya harap kalian semua tahu apa yang baik untuk diri kalian sendiri. Kata-kata Wang Lin tenang, dan dia melambaikan tangan kanannya. Angin kencang mendorong mereka 8 ke dalam pintu yang gelap. Senior, junior akan pergi. Kita akan bertemu di benua astral abadi. Wang Lin kembali menatap bintang-bintang dan tiba-tiba berbalik. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerang pintu dan menghilang di dalam. Xuan Luo berdiri dan melihat ke pintu dengan ekspresi serius. Setelah Wang Lin masuk, pintu bergemuruh dan perlahan menutup. Setengah jam kemudian, ketika akan ditutup sepenuhnya, seberkas cahaya hantu tiba-tiba datang dari dalam dan menghilang ke dalam pintu.